Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul di kesempatan malam hari ini untuk membahas kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membahas hadis yang ke-37 tentang faedah dari hadis tersebut. Kita masuki faedah yang ketiga. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, annal hasanat al-waqi'ah wasayyi'at al-waqi'ah qad furiga minha wa kutibat wastaqarrat. Qad furiga minha wa kutibat wastaqarrat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang terjadi maupun keburukan-keburukan yang terjadi itu semua sudah dicatat, sudah ditulis dan sudah tidak bisa diubah lagi. Ini terkait dengan catatan takdir manusia, bahwasanya Allah katabal hasanat was sayyiat. Allah sudah mencatat takdir kita. Apakah kita termasuk orang yang semasa hidupnya nanti termasuk orang yang beramal soleh, ataukah menjadi pelaku maksiat? Semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Tapi ingat bahwasanya catatan ini bukan berarti Allah memaksa kita untuk menjadi seperti itu. Allah mencatatnya karena ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, dan Dia maha tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kenapa Allah mencatat bahwasanya si fulan nanti akan menjadi pelaku maksiat, si fulan tercatat akan masuk neraka, si fulan tercatat akan beramal soleh, si fulan tercatat akan masuk surga? Tercatat atau dicatat oleh Allah karena Allah tahu bahwasanya memang dia itu akan seperti itu nantinya. Bukan Allah yang maksa kita untuk jadi seperti itu, tapi memang Allah sudah tahu. Ya, sudah tahu bahwasanya si fulan ini nanti begini, makanya tercatat seperti itu. Makanya para ikhwan sekalian, orang-orang kafir ketika mereka di neraka, mereka minta kepada Allah untuk diberikan kesempatan untuk hidup lagi, untuk beramal soleh. Maka itu amani, kata Allah SWT, itu cuma hayalan dia saja. Nanti kalau dia udah dibalikin ke dunia masih juga kayak gitu juga. Kayak gitulah dia. Karena mereka berasal dari hati yang mati, hati yang busuk, maka walaupun dikembalikan ke dunia tetap saja busuk. Jadi itu adalah angan-angan saja. Ya, sebagaimana kita, kalaulah seandainya kita di dunia saja bisa seperti itu, kadang kita berkomitmen, mulai besok saya mau jadi baik. Ya, kita sudah membuat komitmen nanti habis Ramadan seperti ini, begini-begini. Tapi cuma cita-cita saja, kenyataannya enggak juga dia seperti itu. Nah, itulah sifatnya, memang sudah seperti itu, maka Allah tahu si fulan itu akan seperti itu, makanya dicatat seperti itu. Jadi bukan Allah memaksa kita
Misalnya dia zolim sama kita, dicatat yang namanya ini, dia nanti saya catat ini harus beramal buruk dan masuk neraka. Bukan gitu. Karena Allah memberikan kita kehendak. Kitalah yang mengatur hidup kita mau kemana. Apakah kita mau menjadi baik atau kita menjadi buruk. Inilah maha pengetahuan Allah sangat luas, sampai dia akan tahu apa yang akan terjadi pada kita di masa yang akan datang. Baik, itulah kata Syekh, walakin laisa fi hada hujjah lil asi ala ma'asillah. Ketika kita tahu bahwasanya Allah sudah mencatat amal buruk kita ini dicatat apakah nanti menjadi ahlu maksiat atau tidak. Tapi gak boleh kita jadikan hujjah untuk bermaksiat kepada Allah dengan ini. Sebagaimana orang-orang berhujjah, saya menjadi seperti karena sudah takdir, karena Allah yang jadikan saya seperti ini. Ya, seolah Allah jahat banget menakdirkan dia untuk jadi buruk. Seolah-olah dia itu robot, gak punya kendali pada dirinya sendiri, menyalahkan Allah, kenapa dia seperti ini, kenapa dia seperti itu. Nah, gak boleh seperti ini. Ini tentu di luar akal sehat. Kalau kita berhujjah Allah yang jadikan saya seperti ini. Tapi ucapan seperti ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Orang-orang yang pemikirannya kurang bagus, ya, mengatakan bahwasanya ini kan kehendak Allah dia seperti ini, kenapa kita larang dia? Kalau Allah berkehendak niscaya dia nggak seperti ini, nggak perlu dicegah-cegah, ini Allah yang sudah jadikan seperti ini. Ini adalah ucapan-ucapan mereka yang termasuk kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami takdir. Baik, Allah, nggak boleh kita seperti itu. Li'anna Allah Ta'ala a'tahu sam'an wa basaran wa fahman wa arsala ilaihi rusul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pendengaran, memberikan kita penglihatan, memberikan kita pemahaman, dikasih akal, ya, dikasih akal. Kemudian juga kita diutus Rasul. Allah mengutus kita Rasul, memberikan petunjuk bagi kita mana yang baik dan mana yang salah. Wa bayyana lahul haq wa huwa la yadri madza kutiba lahu fil asl. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasul itu sudah menjelaskan kepada kita kebenaran, diturunkan Al-Quran, ya. Dan juga dia tidak tahu apa catatan yang dicatat di Lauh Mahfudz sana. Seolah kok kamu tahu sih, kamu itu kayak udah tahu di situ ada bocoran, kamu itu akan masuk neraka, sehingga kamu sudah pasrah dan mengatakan saya seperti ini karena sudah ditakdirkan di Lauh Mahfudz. Emang kamu pernah ngintip Lauh Mahfudz sana? Seolah-olah ini takdir sudah seperti ini dah. Kayak kamu tahu aja catatan takdir itu bagaimana. Orang Jibril aja yang dekat dengan Allah nggak tahu ya takdirnya. Yang tahu cuma Allah. Tapi dia kayak nebak-nebak. Nah, ini salah pemahaman kayak gini, keliru. Ya. Maka para ikhwan sekalian, maka bagaimana mungkin dia ya menjadikan itu semua hujjah dalam bermaksiat. Kemudian dia mengatakan qad katabat alayya. Kata dia, memang sudah dicatat kayak gini, saya ini sudah garisan takdir kayak gini. Ya, kalau ditanya kenapa kamu begini, ini semua sudah takdir. Nggak boleh seperti itu. Sudah catatan takdirnya lah seperti ini. Kayak orang sekarang gampang-gampang banget kalau misalnya ditanya kenapa kamu cerai, sudah habis jodohnya, gimana ya, takdir sudah kayak gitu. Gampang banget mengucapkan demikian
tanpa memikirkan bahwasanya kalian cerai itu bukan takdir, tapi salah kalian sendiri. Ya, jangan menyalahkan sudah habis jodohnya, sudah catatan, tapi kamu cerai itu ya kalian itulah yang buat ulah selama menikah, tidak pernah membuat komitmen yang baik untuk ya menikah sesuai dengan ajaran Rasul. Ya, kecuali kalau kita sudah berusaha ya ternyata dapat hal yang buruk, mungkinlah kita bisa katakan bahwasanya ini semua sudah takdir, atau dia diceraikan oleh suaminya tanpa dia bisa mengelaknya. Baik, limadza lam ya'mal bi ta'ah yaqulu qad katabat li. Maka kita katakan bagi orang yang beralasan takdir dalam beramal maksiat, kenapa kamu juga enggak beramal ketaatan kemudian mengatakan takdirku seperti ini? Kenapa kamu tidak mengucapkan saya beramal soleh ini juga karena takdir dari Allah, sudah dicatat seperti itu? Kenapa giliran maksiat kamu katakan itu takdir Allah? Giliran kan bisa juga kita beramal soleh kemudian kita katakan ini adalah takdir juga dari Allah, sehingga kita bisa menentukan hidup kita sendiri mau arah kemana. Jangan sampai seolah-olah kita ini kayak daun yang ditiup angin, gak bisa mengendalikan diri kita sendiri, seperti robot dikendalikan oleh Allah. Padahal kita bisa juga berkehendak beramal soleh kemudian mengatakan ini takdirku seperti ini, ya kita ubah saja ya. Falaisa fi hadza hujjah lil asi ala maksiyatih. Ya, maka kata beliau ini semua tidak bisa jadi hujjah bagi pelaku maksiat untuk dia bermaksiat dengan mengatakan alasan takdir. Gak bisa. Yang pertama, karena ada dalil asari, penyebabnya adalah dalil asar, dalil dari asar Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan pemikiran kayak gini sudah ada sejak zaman Nabi. Kemudian yang kedua, ad-dalil an-nazari, berdasarkan dalil nazari, dari pandangan ya, dari pemikiran yang sehat, memahami yang takdir. Yang pertama, kata beliau, amal asari, adapun dalil berdasarkan asar Nabi. Fa'inna Nabi SAW lama qala li sahibihi, ketika Nabi SAW pernah berkata kepada sahabatnya, ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adahu minal jannah wan nar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah salah seorang dari kalian pun, melainkan semuanya sudah ditakdirkan, sudah dicatat di Lauh Mahfud tempat duduknya nanti di akhirat, apakah dia jadi penghuni neraka ataukah jadi penghuni surga. Nah memang sudah tahu, sudah dicatat kita ini di Lauh Mahfud, masuk neraka atau masuk surga. Tapi sekali lagi, jangan berpikir kalau gitu untuk apa kita beramal kalau memang Allah sudah nyatat jadi masuk neraka. Enggak kayak gitu pemahamannya. Sekali lagi, Allah mencatat itu karena ilmu Allah yang luas. Dia tahu apa yang akan terjadi. Bukan dia jahat sama kita atau zalim, milih-milih kalau yang ini masuk neraka, ini masuk surga. Kayak orang-orang milah-milah mana ayam yang bagus, mana ayam yang afkir. Bukan gitu. Ya, jadi jangan memikirkan seperti itu. Maka ketika Rasulullah SAW bilang kayak gini, ya kita juga terlintas dalam ucapan kita. Sahabat juga sama. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, afala nada'il amal wa natakila alal kitabil awal. Ya Rasulullah, kalau begitu nggak usah sajalah kita beramal. Ngapain kita susah-susah sholat, puasa, zakat, susah-susah ke masjid kalau memang akhirnya catatannya masuk neraka ya Rasul? Ya, untuk apa? Nah, jadi seperti itu. Sahabat bilang kayak gitu juga sama. Kalau memang sudah ditakdirkan di kitab al-awwal, yaitu di Lauh Mahfud seperti itu, untuk apa lagi? Tapi Rasulullah SAW tidak
mengatakan dengan kalimat yang membenarkan ucapan sahabat tersebut, karena Rasulullah nggak tahu juga takdir kamu itu seperti apa nantinya. Sebagaimana kita juga nggak tahu takdir kita mati di mana, mati usia berapa, kapan kita begini, besok kita mau apa. Wala tadri nafsun madza taf'alu ghadan. Nggak ada satupun di antara kita yang tahu apa yang akan kita lakukan besok pagi. Kita punya rencana, tapi sering meleset. Baik, ikhwas sekalian, kata Rasulullah SAW, bukan seperti itu, jangan berpikir seperti itu. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kata Rasulullah SAW, kamu itu yang penting beramal saja. Pokoknya beramal saja. Dan setiap orang akan dimudahkan untuk mencapai apa yang diciptakan untuknya. Akan dimudahkan untuk mencapai apa yang diciptakan kepadanya, apa yang ditakdirkan untuknya. Jadi tugas kita beramal saja. Dan kita harus tahu Allah itu Maha Adil. Tidak mungkin kita beramal kemudian tetap dimasukin ke neraka, nggak mungkin kan? Ya, sekali lagi Allah catat dia masuk surga atau neraka karena Allah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan bukankah Rasulullah SAW juga sudah menjelaskan apa yang akan terjadi, seperti munculnya fitnah Dajjal, nanti akhir zaman begini begitu. Karena Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Hadad dalil, yakni la ta'tamidu ala syai'in maktub wa anta la tadri'an. Ini adalah dalil bahwasanya kita nggak boleh bersandar dengan takdir. Kenapa nggak boleh bersandar dengan takdir? Karena kamu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Nggak akan pernah tahu. Sama, kalau kita misalnya sakit misalnya, yang penting kita berusaha untuk sembuh, berobat, makan obat. Ya, jangan kita katakan ya sudahlah, kalau memang sembuh sendiri misalnya, atau tidak perlu berobat misalnya, nanti juga sembuh sendiri. Ya, kalau misalnya sakit flu sembuh sendiri. Tapi kalau sakit yang dia memang butuh pengobatan, ya harus berobat, karena yang penting kita berusaha. Ya, penting berusaha, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, jadi kita ini cuma disuruh berusaha saja. Ya, berusaha, dan Allah itu Maha Adil dalam menetapkan takdir kita. Taib maafirkumullah. Kata Rasulullah SAW, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena kalian itu akan dimudahkan untuk menggapai apa yang diciptakan kepada kalian. Amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li amali ahli sa'adah. Adapun orang yang termasuk yang akan dicatat sebagai orang yang bahagia hidupnya, maka dia akan dimudahkan untuk mencapai orang yang sebagai kelompok ahlus sa'adah, kelompok yang berbahagia. Amma ahli asyaqawah fayassaruna li amali ahli syaqawah. Adapun orang yang sudah dicatat sebagai orang yang sengsara, dia pun akan dimudahkan untuk mencapai kesengsaraannya. Nah, ini memang seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan membaca firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang suka sedekah dan bertakwa, ya, dan percaya akan adanya pahala akhirat, maka kami akan mudahkan baginya untuk memperoleh kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang pelit, bakhil, dan merasa cukup,
wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya dengan adanya pahala kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya untuk meraih kesulitan. Nah, ini kata Rasulullah SAW menjadikan pedoman bagi kita. Jadi kita tetap beramal saja, beramal ya, karena dalam meraih tujuan kita surga itu harus beramal. Nggak bisa nggak beramal ya. Bagaimana mungkin Anda bisa masuk surga kalau misalnya tidak beramal? Karena salah satu cara untuk masuk surga itu dengan beramal. Itu makanya Rasulullah SAW beramal saja, beramal saja. Baik, fahada dalilul asari amarana Nabi SAW fihi yaqta'al ittikal ala ma kutiba wa an na'mal. Inilah dalil secara asari dari hadis Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk supaya jangan bersandar dengan takdir. Gak boleh bersandar dengan takdir ya, tetapi beramallah wa an na'mal. Dan ini dalam segala sesuatu juga. Yang penting kita beramal dulu, kemudian baru bertawakal, baru kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini amal itu bagian dari tawakal ya. Jangan sampai dikira bahwasanya orang yang bertawakal itu cuma pasrah saja tapi dia tidak mau beramal, maka ini bukanlah orang yang disebut sebagai orang yang bertawakal. Nah, itu dalil asari. Amma dalilun nazari al-aqli, adapun dalil akli atau nazari, pandangan akal yang sehat. Fa yuqalu li hadzal rajul, maka dikatakan kepada laki-laki yang ngomong seperti ini, malladzi a'lamaka annallaha katabaka musian. Dari mana kamu tahu? Siapa yang ngabari kamu? Ya, siapa yang ngajari kamu kalau Allah telah menuliskan bagimu, mencatat dirimu sebagai orang yang sengsara, sebagai orang yang berbuat jelek? Dari mana kamu tahu? Hal ta'lamu qabla an na'mal isaa'ah, apakah kamu sudah tahu sebelum kamu mengamalkan keburukan tersebut? Kok kamu bisa menyimpulkan ini semua sudah ditakdirkan? Ya, saya seperti ini karena sudah takdir. Enggak, kitalah yang mengendalikan diri kita sendiri ya. Maka jawabannya la, qulna la na'lamu al-maqdur illa idza waqa'a. Maka kita sebagai manusia tidak pernah ada yang tahu apa takdir kepada diri kita ini, apa yang terjadi pada kita di masa yang akan datang, kecuali kalau sudah terjadi baru kita tahu, oh ini takdirnya, oh itu ya. Fala hujjah aqliyah wala hujjah asariyah. Maka kesimpulannya ya, tidaklah ya pemikiran seperti itu sesuai dengan hujjah akal dan juga hujjah asariyah, hujjah syar'iyah, yaitu berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, jadi demikian para ikhwan sekalian subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh beralasan dengan takdir ya untuk bermaksiat. Walaupun ada kisah bagaimana Nabi Adam dan Nabi Musa pernah berdialog. Nabi Musa bilang, wahai Adam, kalau seandainya kamu nggak makan buah kuldi ya, buah kuldi tanda kutip buah terlarang, kuldi itu iblis yang nyebut. Kalau seandainya kamu tidak makan buah terlarang itu, niscaya kita semua nggak tinggal di dunia ini, kita semua tinggal di surga. Kenapa kamu makan buah itu? Nah, Nabi Musa kayak komplain kepada Nabi Adam ya, kenapa dia makan buah itu. Maka Nabi Adam bilang sama Nabi Musa, wahai Nabi Adam bilang sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kenapa kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bahwasanya aku itu nanti akan makan buah terlarang tersebut. Nah, maka di sini
Nabi Musa pun tidak bisa menjawab ya ucapan Nabi Adam tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam hadis ini seolah Nabi Adam berhujjah dengan takdir untuk bermaksiat. Maka jawabannya tentu saja beda konteksnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia berhujjah untuk terus melakukan maksiat dengan alasan takdir, ini yang nggak boleh. Beralasan ya bermaksiat terus alasan takdir. Nah, ini yang nggak boleh. Ini terlalu ya kurang ajar kepada Allah. Seolah Allah maksa dia bermaksiat. Nah, kalau misalnya Nabi Adam kan konteksnya dia tidak ingin bermaksiat, tapi dia cuma menjelaskan saja dari sisi bahwasanya apa yang sudah terjadi dari musibah nggak perlu kita sesali lagi. Kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, ya nggak perlu kita sedih-sedih meratapi kenapa aku dulu begini begitu, barulah kita katakan ini semua sudah takdir. Supaya kita nggak boleh menyalah-nyalahkan masa lalu, nggak boleh kita menyalahkan sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah dan kita sudah bertaubat. Maka tidak salah kalau kita beralasan seperti itu. Nah, misalnya ada orang yang kita misalnya masa lalu kita kelam, misalnya dulu kita pernah berzina, kemudian ada yang ngungkit-ngungkit, kamu dulu begini begitu. Ya kita katakan itu takdir. Ya karena kita memang enggak, itu masa lalu kita sudah takdir. Yang penting sekarang saya tidak lagi seperti itu. Nah, yang salah tadi beralasan melakukan maksiat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan terbanyak orang zaman sekarang seperti itu. Sebagaimana orang musyrikin jahiliyah dulu juga seperti itu. Banyak ayat yang menunjukkan demikian. Dia bilang kalau seandainya Allah berkehendak, niscaya kami enggak akan berbuat syirik. Nah, dia kayak gitu hujahnya ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka beriman, kalau Allah berkehendak, niscaya kami enggak akan seperti ini. Selalu menyalahkan Allah. Ya, kami sudah kayak gini nih karena sudah takdir, kata dia. Sehingga mereka enggak mau meninggalkan penyembahan berhala. Nah, ini salah. Seolah-olah Allah yang maksa. Allah kan menginginkan dia meninggalkan berhala. Mana ada Allah menakdirkan dia supaya dia memaksa dia, maksudnya untuk dia menyembah berhala. Ya, sebagaimana zaman sekarang kalau kita ketemu banci misalnya, ya sering kita dengar kata dia, saya sudah diciptakan seperti ini. Ya, seolah-olah Allah jahat banget, seorang anak di atas fitrah kemudian harus terjebak di dalam tubuh wanita. Ini kadang entah dari mana-mana pemikiran seperti ini, akhirnya membiarkan mereka, anaknya semakin menyimpang, dibiarin saja karena dikatakan ini semua sudah takdir. Salah besar. Ya, padahal itu ujian buat dia. Seharusnya dia bisa mengusahakan dirinya agar tidak menjadi seperti itu. Baik, demikian faedah yang keempat. Kemudian faedah yang ketiga ya. Sekarang faedah yang keempat. Faedah yang keempat adalah isbatu af'alillahi azza wa jalla. Penetapan adanya perbuatan Allah azza wa jalla. Allah itu berbuat. Allah itu berbuat, ya, bekerja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kataba, innallaha kataba, sesungguhnya Allah menulis. Ya, sama saja apakah Allah nyuruh pulpen yang nulisnya? Karena dalam sebuah hadis disebutkan Allah suruh pulpen yang nulis, dan pulpennya nulis sendiri, tapi Allah yang suruh. Atau dia menuliskan dirinya sendiri, sama saja, yang penting Allah yang nyuruh. Ya. Wa hadil masalah ikhtalafa fiha an-nas wa laysa hadha mawdu' dzakarul ikhtilaf, dzikrul ikhtilaf, mawdu' dzikrul ikhtilaf. Lianna kalamuna ala syarhil hadis. Ya, kata beliau, masalah ini enggak perlu kita bahas apakah Allah yang nulisnya, apakah dia nyuruh pulpen yang nulis. Ya, karena ini memang masalah ikhtilaf. Ya. Dan ini bukan penjelasannya. Walladzi alaihi ahlus sunnah wal jamaah anna sifat Allah azza wa jalla fi'liyah muta'alliqah bimasyiati wa dzatiyah lazimah lillah.
Dan juga dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, akidah Ahlussunnah wal Jamaah memahami Allah itu memiliki sifat yang disebut sifat fi'liyah dan sifat zatiyah. Nah, kalau kita belajar tauhid asma wa sifat, Allah itu memiliki dua sifat. Sifat fi'liyah, sifat fi'liyah itu terkait dengan kehendak Allah. Kadang Allah melakukannya, kadang enggak. Itu sifat fi'liyah. Seperti kalam, berbicara. Ini sifat fi'liyah. Kadang Allah mau ngomong, kadang enggak. Terserah Allah. Seperti nuzul, turun. Ya, turun ke sepertiga malam, yaitu ke langit dunia. Itu juga sifat fi'liyah, sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian ada sifat zatiyah. Sifat zatiyah yaitu sifat yang senantiasa melekat kepada Allah. Ya, sifat zatiyah senantiasa melekat, ya. Seperti misalnya melihat, mendengar. Ya, ini Allah senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah namanya sifat zatiyah. Nah, ini para sekalian. Jadi kataba di sini termasuk sifat fi'liyah. Allah menulis, kadang dia melakukannya, kadang dia tidak melakukannya. Tapi yang kelima, inayatullah azza wa jalla bil khalqi haitsu kataba hasanatihim wa sayyi'atihim qadaran wa syar'an. Perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada makhluknya, di mana Allah menulis kebaikan dan keburukan, baik itu secara qadaran, secara takdir, maupun secara syar'an, secara syar'i. Secara syar'i yang tadi Allah menulis pahala, ya, dicatat bagi dia, walaupun yang mencatatnya malaikat, tapi itu perintah Allah. Jadi Allah menulis baik itu secara qadar, takdir, dan juga secara syar'an, ya, catatan-catatan pahala dan catatan-catatan dosa. Ini menunjukkan perhatian Allah. Ya, jadi setiap kita itu ada malaikat yang bersamanya. Ya. Jadi kita ini ditemani malaikat yang senantiasa mencatat secara detail. Wa inna alaikum lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kalian itu ada penjaganya. Ya, it yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anis shimali qa'id. Di mana malaikat itu, ya, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat leher mereka. Ya, jadi benar-benar mencatat. Ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz saja yang keluar dari lisan kita, cuma ucapan saja, itu semua dicatat oleh raqibun atid. Ini sangat detail, ya. Seperti saya ngomong tadi, mau 1 jam, itu mudah-mudahan dicatat banyak banget. Karena satu lafaz saja itu tercatat, apalagi kalau banyak dicatat oleh malaikat, ya, secara detail. Ini perhatian, al-inayah, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sampai dicatat kebaikan kita secara detail. Saking detailnya dengan pahala yang besar, sementara kesalahan kita dicatat dengan 1 dosa. Baik, faedah yang keenam, anna tafsil ba'dal ijmal minal balaghah. Bahwasanya merinci sebuah perkataan setelah ucapan yang global, ini adalah bagian dari balaghah, bagian dari kefasihan dalam berbicara. Jadi bicara itu punya ilmunya, ya, nggak sembarang ngomong, ya, punya ilmu. Ada yang dia memang bakat, ada orang nggak perlu latihan-latihan, ngomong aja lancar, karena memang dia sudah dikerenkan Allah dari sananya. Tapi ada orang yang harus ada teori-teorinya, bagaimana berbicara, begini begitu. Nah, di antara teori-teori yang dipakai oleh ahli bahasa
itu kadang mengambil dari gaya Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu memiliki jawami'ul kalam, kalamnya pendek tapi maknanya dalam, kemudian mudah dipahami oleh sahabat. Nah, ini adalah salah satunya merinci sesudah mengucapkan yang global, yakni anta'ti biqaul mujmal summa tafsiluhu, di mana Rasulullah SAW menyebut ucapan yang global dulu kemudian merincinya. Innallaha katabal hasanat wa katabas sayyiat, sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan menuliskan keburukan. Ini kan global. Kemudian baru dirinci apa saja kebaikannya, bagaimana modelnya, bagaimana keburukannya, bagaimana modelnya. Ini adalah bentuk tafsil dari yang global kepada yang khusus. Kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia, mesti kita ada istilah pikiran utama di bagian, biasanya kita nebak-nebak saja itu, karena biasanya di atas-atas itu, tidak usah, kadang tidak dibaca lagi atas-atas. Nah, demikian. Kemudian baru rincian isinya apa. Nah, kalau misalnya kita membuat sebuah tulisan atau berbicara, nggak ada pikiran utama, ngeloncat sini, ngeloncat sini, ngeloncat situ, maka nggak bisa dipahami orang. Antum ngomong gini, tapi apa sih pikiran utamanya nggak ada. Nah, ini nggak bisa dipahami. Antum kalau misalnya dengar khutbah Jumat nggak ada pikiran utamanya, nggak tahu apa yang disampaikan oleh khotib itu. Makanya harus ada kerangka, walaupun tidak ada teks tapi ada pikiran utama, kemudian baru dirinci. Ini adalah sebagaimana Rasulullah SAW, annahu idza atal qaul mujmalan tatali'at nafsu ila bayani hadal mujmal. Karena secara psikologi, ketika ada seseorang menyebutkan yang global, kata Syekh, dia akan penasaran rinciannya apa, ya, rinciannya apa. Fayati tafsil wal bayan wa waridan ala nafsi musyri'ah musyri'ibah musta'iddah. Maka kalau misalnya kita membawa, ya, perkataan yang global, ya, maka membuat jiwa ini penasaran dan siap-siap untuk mendengarkan apa kelanjutannya, ya. Fayaqa'u minha mauqi'an yakunu fihi sabatul hukm. Maka kalau seandainya kita sudah siap-siap mendengar apa rinciannya, maka ilmu itu akan tertancap lebih kokoh di dalam, ya, di dalam diri seseorang. Ya, jadi demikian. Ya, jadi harus ada yang bagusnya global, ya, baru kemudian merinci apa yang dimaksud, ya, dimaksud dari hal-hal tersebut. Misalnya, ikhwah sekalian, tauhid itu dibagi menjadi 3. Nah, mesti habis itu apa ya, 3? Ini kan global kan? Tauhid dibagi menjadi 3. Pasti orang penasaran, satunya apa ya, 2-nya apa, 3-nya apa. Tapi kalau misalnya kita ngomong tauhid rububiyah, tahu nggak kamu? Tauhid rububiyah adalah langsung ngomong tauhid uluhiyah. Ini merinci sesuatu tanpa ada global. Nah, ini adalah cara etika berbicara yang salah. Walaupun maksud kita to the point aja dah, biar orang paham. Enggak, tetap, ya, harus global, merinci. Ini adalah teknik gaya berbicara Rasulullah SAW, sehingga kita penasaran apa kata-kata berikutnya yang ingin beliau sampaikan. Baik, berikutnya yang ketujuh. Min fadlillahi azza wa jalla wa lutfihi wa ihsanihi anna man hamma bil hasanah wa lam ya'malha kataballahu hasanah. Di antara bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kelembutannya dan kebaikan Allah kepada kita,
Yaitu barang siapa yang dia punya niat, punya hammah, punya himmah untuk berbuat baik, tetapi dia nggak jadi melakukannya, maka Allah tetap catat dia pahala seperti mengamalkannya. Ini adalah karunia yang sangat besar nih. Kita yang sudah berjuang ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba tidak jadi, tetap jadi. Dan ini sering terjadi, sebagaimana kisah dahulu para salafus soleh, sahabat Nabi. Ada yang dia sudah mengumpulkan uang untuk pergi haji, ya, kemudian dia sudah siap-siap berangkat, qadarullah sakit, tidak bisa berangkat, ditinggal rombongannya, ya. Kemudian akhirnya dia sedih. Nah, kemudian dikisahkan ada sahabat yang pergi haji, dia ketemu dengan orang ini yang sakit ini. Kemudian dia bilang, loh kok ada dia di sini haji? Siapa yang haji? Bukankah dia sakit? Kemudian pulanglah dia, diceritakan kepadanya bahwasanya saya tadi ketemu kamu pas lagi haji. Enggak, saya enggak haji, kata dia. Saya di sini. Nah, siapa yang berhaji itu? Nah, ini salah satu uniknya. Ternyata yang menghajikannya Allah alam, entah malaikat, entah makhluk Allah sangat luas, makhluk Allah sangat banyak, menggantikan, membadalkan dia sehingga dia nggak berangkat haji tapi dapat tetap pahala haji. Nah, ini contoh uniknya saja. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi kita, sehingga kita itu kalau memang niatnya tulus pasti tetap dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.